Biografi Nyai Aminah. Sang ayah, Kiai Mahfudz Serut. Kiai Mahfudz adalah salah satu kiai alim yang berasal dari Serut, Baluk, Magetan. Beliau merupakan putra pertama dari Kiai Abdul Qadir bin Kiai Hasan Ilyas. Kiai Mahfudz menikah dengan Nyai Aminah di usia yang sudah tidak lagi muda, yaitu 40 tahun. Hal ini diantaranya adalah karena masa muda beliau banyak dihabiskan untuk berkelana mencari ilmu. Maklum, sang ayah, Kiai Abdul Qadir sangat menginginkan agar putra pertama beliau menjadi sosok yang alim. Maka di antara tempat yang dituju oleh Kiai Mahfudz untuk mencari ilmu adalah pesantren Kerten Ngawi, di bawah asuhan Kiai Ghazali, salah satu ulama tersohor di Ngawi pada saat itu, yang juga merupakan mertua Kiai Mahfudz Pang akhirnya, lalu melanjutkan ke pesantren Mangunsari Nganjuk, dan pesantren Tegalrejo Magetan. Kiai Mahfudz mendirikan masjid. Sepulang dari pesantren Mangunsari Nganjuk, Kiai Mahfudz mendirikan masjid di kampung halaman beliau, Serut, Baluk, Magetan. Masjid ini beliau beri nama dengan Masjid Raudatul Huda. Masjid ini pun sampai hari ini, masih ramai dan makmur dengan berbagai macam kegiatan amal soleh. Kiai Mahfudz mendirikan pesantren berbekal santri dari sang guru. Tidak hanya mendirikan masjid, sepulang dari pesantren Mangunsari, Kiai Mahfudz juga berjuang mendirikan pesantren. Berbekal santri dari Mangunsari, beliau mulai kegiatan belajar dan mengajar di kampung halamannya. Dan di bawah asuhan Kiai Mahfudz, pesantren beliau ini berkembang sampai 2 kali lipat jumlahnya. Tidak hanya dititipi puluhan santri, Kiai Mahfudz konon juga dititipi oleh sang guru beberapa kitab beliau. Kiai yang alim dan tampan. Selain terkenal dengan kealimannya, Kiai Mahfudz juga terkenal dengan wajah beliau yang tampan rupawan. Bu Nyai Fatimah pernah mendengar dari Nyai Aminah, istri Kiai Mahfudz, bahwa suami beliau berkulit putih dengan mata agak sipit. Wajah Kiai Mahfudz itu mirip dengan wajah cucu beliau dari Nyai Maslihah, yaitu Kiai Uzairon. Oleh karenanya, Nyai Aminah sangat menyayangi cucu beliau yang satu ini, Kiai Uzairon, diantaranya adalah karena wajah beliau mirip dengan sang suami, Kiai Mahfudz. Kiai Mahfudz wafat lebih dahulu daripada sang ayah. Termasuk kisah yang masyhur adalah bahwasanya Kiai Abdul Qadir adalah yang menjadi imam zikir fida, harinya sang putra. Sang ayahlah yang memimpin acara zikir fida untuk Kiai Mahfudz. Namun, tidak lama kemudian, Kiai Qadir pun juga menyusul putra kesayangannya sowan kepada sang kekasih, Allah Jalla Jalaluh, selepas 100 hari wafatnya Kiai Mahfudz. Nyai Aminah binti Kiai Ghazali Kerten. Nyai Aminah, atau ibunda dari Nyai Maslihah merupakan putri keempat dari Kiai Ghazali Kerten Ngawi, yang tidak lain adalah guru dari Kiai Mahfudz, juga menantu beliau, Romo Kiai Mahmud Khalid Umar. Nyai Aminah diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1907 Masehi. Hal ini melihat informasi yang kami dengar dari Bu Nyai Fatimah bahwa saat menikah dengan Kiai Mahfudz, usia Nyai Aminah adalah sekitar 13 tahun Masehi, sedangkan Kiai Mahfudz berusia 40 tahun. Dan tahun kelahiran Kiai Mahfudz diperkirakan sekitar tahun 1880 Masehi. Namun, Nyai Aminah dan Kiai Mahfudz baru dianugerahi anak pertama saat usia Nyai Aminah menginjak 18 tahun, atau 5 tahun selepas menikah. Putra dan putri Kiai Mahfudz Nyai Aminah. Dalam pernikahan yang barokah ini, Kiai Mahfudz dan Nyai Aminah dikaruniai 5 anak, 1 wafat masih kecil, yaitu 1. Nyai Fatimah, 2. Nyai Alimah, Sobontoro, 3. Kiai Haji Anwar Plumpung, pendiri Ponpes Al-Basmalah Plumpung, 4. Nyai Maslihah, istri Kiai Haji Mahmud Khalid Umar Temboro. Nyai Aminah, wanita yang ahli ibadah. Siapa saja yang mengenal Nyai Aminah, pasti akan mengatakan bahwa beliau adalah wanita yang gemar beribadah. Hidup beliau banyak diisi dengan wiridan, dan sholat tahajud. Bahkan, Bu Nyai Fatimah pernah melihat sendiri bagaimana ibadah malamnya nenek beliau ini. Di mana saat itu, beliau tidur di dekat Nyai Aminah. Dan setiap bangun di tengah tidur malam, beliau selalu menyaksikan Nyai Aminah di atas sajadah. Artinya, hampir semalam suntuk, Nyai Aminah berada di atas sajadahnya. Oleh karenanya, di antara kisah yang masyhur di keluarga Masyayikh Temboro adalah bahwasanya Nyai Maslihah sangat jarang tidur, dikeloni, dipeluk oleh sang ibu.
Sebab, saking jarang tidur sang ibu di waktu malam, ada kisah unik yang diceritakan Nyai Fatimah tentang kebiasaan Nyai Aminah ini. Yaitu meja panjang yang selalu dielus-elus beliau menjelang tidur. Sebab saking lamanya si meja menemani ibadah dan tidur Nyai Aminah setiap malam, sehingga beliau perlakukan meja tersebut seperti teman tidur. Dan meja itu juga menjadi guling beliau setiap malamnya. Sungguh, hidup yang begitu sederhana, namun istimewa. Nyai Aminah, wanita yang tangguh. Nyai Aminah ditinggal wafat sang suami saat beliau berusia masih terbilang muda, yaitu sekitar 33 tahun. Selepas itu, beliau tidak menikah lagi sampai wafat pada tahun 1995 Masehi. Artinya, Nyai Aminah hidup menjanda menghidupi 4 putra-putrinya selama lebih dari 60 tahun. Sungguh, waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, kisah-kisah tentang bagaimana ketangguhan seorang Nyai Aminah sangatlah banyak. Yang ditulis dalam buku sederhana ini tentulah sangat sedikit, dibandingkan dengan masa hidup beliau yang terbilang panjang. Sebab, usia beliau mencapai 80 tahun lebih. Sangat panjang dan penuh dengan kisah perjuangan. Di antaranya yaitu bagaimana beliau berjuang menafkahi putra-putri beliau sendirian. Beliau berdagang, bertani, juga memiliki beberapa kambing, untuk menopang kehidupan sehari-hari beliau. Nyai Aminah berdagang kadang ditemani oleh khodim beliau, namun juga kadang sendirian. Beliau berjalan ke pasar yang juga tidak bisa dianggap dekat, melihat beliau merupakan seorang wanita. Masya Allah. Selain itu, beliau juga kadang mencari rambanan, yakni dedaunan-dedaunan untuk memberi makan kambing beliau. Bahkan, untuk menyembelih binatang, seperti ayam atau kambing, Nyai Aminah pun menyembelihnya dengan kedua tangan beliau sendiri. Sungguh, wanita tangguh yang sukar ditandingi, apalagi di zaman seperti saat ini, di mana para wanita terdidik dengan suasana penuh kemudahan dan fasilitas. Nyai Aminah, wanita yang pemberani. Selain dikenal sebagai sosok yang sangat tangguh, Nyai Aminah juga dikenal sebagai wanita yang sangat pemberani, bahkan boleh jadi melebihi sebagian laki-laki. Bagaimana tidak, di saat masa genting bangsa kolonial, beliau nekat tetap berdagang di pasar, di mana saat itu, jangankan wanita, banyak pedagang laki-laki tidak berani untuk berdagang ke pasar. Namun, kondisi semacam ini, yaitu sepinya pedagang, juga otomatis sepinya pembeli, justru membawa berkah tersendiri bagi Nyai Aminah. Sebab, dengan situasi semacam itu, harga dagang beliau justru naik, sehingga beliau lebih cepat pulang ke rumah. Bagaimana tidak naik, sedangkan berdagang saat itu taruhannya adalah nyawa. Dan biasanya, sebelum subuh, Nyai Aminah pergi ke sawah dan kadang kala sholat subuh di tengah sawah. Sehingga pernah menimbulkan desas-desus munculnya hantu pocong di tengah sawah. Padahal itu adalah wanita yang sedang sholat, yang tak lain adalah Nyai Aminah. Nyai Aminah, ahli puasa sunnah. Di antara bentuk ibadah yang banyak diamalkan oleh Nyai Aminah adalah puasa sunnah, terutama puasa Senin dan Kamis. Tentu amalan puasa Senin Kamis merupakan ciri khas orang-orang solih sejak zaman dahulu. Sebab, puasa ini adalah puasa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, baginda Rasulullah memilih berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Juga riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, berbagai amalan disowankan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku disowankan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selain itu, beliau niat menjalani puasa Senin dan Kamis adalah sebagai penjagaan dari berbagai macam gangguan, seperti sihir dan semacamnya. Nyai Aminah, pantang meminta-minta, meskipun sedang butuh. Sebagaimana yang telah lalu, bahwa Nyai Aminah tidak menikah lagi selepas wafatnya sang suami. Beliau menghidupi sendiri putra-putrinya dengan penuh perhatian dan mujahadah. Akan tetapi, kendati demikian, beliau pantang untuk meminta-minta orang lain. Walaupun hidup di tengah keluarga besar dari sang suami, beliau lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dengan usaha sendiri. Bahkan, di antara ucapan yang sering beliau lontarkan kepada tetangganya adalah, "Sudah cukup, masih banyak." Meskipun sebenarnya, beliau juga tentu sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan,
Nyai Aminah tetap lebih memilih tidak bergantung kepada orang lain. Tentu teladan yang seperti ini adalah teladan yang sudah semestinya kita tiru dan ajarkan. Sebab, sebagaimana prinsip dalam Islam sendiri yang menyatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tetap menyekolahkan anak, biar tidak bodoh dan mudah ditipu. Sebenarnya, ayah dari Nyai Aminah, yaitu Kiai Ghazali Kerten itu termasuk kiai yang tidak suka dengan sekolah umum. Sehingga keluarga beliau sebenarnya tidak diperkenankan untuk masuk di sekolah umum, terlebih wanita. Namun, Nyai Aminah dalam hal ini agak berbeda pandangan dengan sang ayah. Beliau memilih untuk menyekolahkan putra-putri beliau walaupun tidak sampai kelas menengah. Seperti Nyai Maslihah, putri bungsu beliau yang sekolah sampai kelas 3. Tentu saja sikap Nyai Aminah ini bukan tanpa alasan. Beliau lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya adalah agar mereka menjadi orang yang tidak bodoh, sehingga mudah ditipu orang. Sangat sayang kepada menantunya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nyai Fatimah, bahwa Nyai Aminah adalah sosok yang sangat sayang dan perhatian kepada Kiai Mahmud, menantu beliau. Nyai Fatimah banyak memberikan pelajaran-pelajaran hidup yang berharga kepada sang menantu ini. Bahkan, tidak jarang, Nyai Aminah sampai memijat Kiai Mahmud. Mengingat, Kiai Mahmud pada awal menikah dengan Nyai Maslihah memang terlihat sangat kurus dan kurang sehat. Maklum, sebelum menikah dengan Nyai Maslihah, Kiai Mahmud banyak berpuasa. Nyai Fatimah bercerita bahwa sebelum menikah yang kedua kalinya ini, Kiai Mahmud berpuasa selama 3 tahun lamanya. Dimakamkan di Temboro. Dan perlu diketahui bahwa wanita istimewa ini, yaitu Nyai Aminah binti Kiai Ghazali Kerten adalah dimakamkan di Temboro. Beliau dimakamkan di depan Masjid Pusat, berdekatan dengan putri tercinta beliau, Nyai Maslihah, dan menantu kesayangannya, yakni Romo Kiai Mahmud. Semoga Allah rahmati dan angkat derajat beliau-beliau semuanya. Amin.